Adalah kisah seorang laki-laki yang bernama Hasan yang tinggal di kota Basrah, hidup pada zaman dahulu kala. Ketika itu suatu hari beliau sedang berlibur, beliau berjalan keluar kota. Memang ini Hasan bukan anak yang terpelajar, memang bukan anak yang biasa duduk di pengajian-pengajian ilmu. Hingga ketika dia berjalan di sebuah pasar, ketika dia berjalan-jalan, dia melihat seorang wanita yang pakaiannya rapi. Terlihat ini wanita solehah, ini wanita orang baik. Namun subhanallah, wajahnya terlihat terjingoklah kedua biji matonya. Ya Allah, ini betina alangkah bagus dia punya mato. Dibuntut inyo kemana-mana, dibuntut inyo. Ini perempuan ngaso anak dibuntut ini. Sampai pada akhirnya dia pura-pura tidak tahu. Dia pulang ke rumah. Saat dia membuka rumahnya untuk masuk ke dalam, setelah selesai berbelanja, dia lihat di belakang ternyata laki-laki yang tadi membuntutinya, atau si Hasan yang kita sebut di awalnya tadi, masih saja membuntutinya. Perempuan ini pun berkata, "Wahai saudara, siapa engkau dan apa maumu? Dari tadi aku lihat engkau mengikutiku kemanapun aku pergi." Ia pun berkata, "Aku adalah seorang pengelana, wahai saudari. Namaku Hasan, dan aku membuntut ilmu karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kita tak pernah kenal sebelum ini, dan janganlah engkau berusaha untuk menjalin hubungan yang diharapkan oleh Allah. Di antara aku dan dirimu, apa yang engkau inginkan dariku?" Kemudian si Hasan pun berkata, "Aku ni demen nyingok mato kau. Bagusnya mato duiko tu. Beli di mana?" Subhanallah, akhirnya kata ini perempuan, "Silahkan engkau masuk ke dalam." Si Hasan girang, sepertinya aku diterima, sepertinya ia pun jatuh cinta kepadaku. Masuk ke dalam rumah. Subhanallah, ini perempuan masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, keluar satu orang perempuan yang paruh bayah, agak cukup tua. Ternyata ini adalah asisten rumah tangga ataupun pembantu perempuan di dalam rumah itu. Keluar dari kamar yang dimasuki oleh perempuan tadi, membawa sebuah piring yang ditutupi oleh serbet berwarna merah. Disuguhkanlah kepada Hasan. Si Hasan kesenangannya bertambah. Alhamdulillah, dinjuk makan pula menang banyak hari ni. Suruh masuk, caknya bakal keterima. Dinjuk makan pula, hatinya tambah senang. Pas dibuka itu serbet, ternyata 2 biji mato di pucuk piring tu. Bukan makanan, 2 biji mato yang dimiliki oleh perempuan tadi, yang kata si Hasan ia menginginkan dan menyukainya. Pembantu pun berkata, "Nyahlah engkau dari sini. Engkau mendatangkan musibah di rumah ini. Engkau berkata menginginkan matanya, ya congkel kedua matanya untukmu. Pergi engkau." Hasan pun pergi dengan rasa sangat bersalah, pulang ke tempat penginapannya. Malam-malam dia nangis, tak pacak tidur, ngaso bersalah. Besok pagi dia datangi lagi rumah itu dan minta maaf. Ketika dia sampai di rumah itu, subhanallah, uang sudah banyak. Apa yang terjadi? Bukan ngantenkan, tapi ternyata itu perempuan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Ini perempuan yang solehah. Sampai si Hasan merasa bertambah bersalah. Dia pulang ke tempat penginapannya lagi. Dia tertidur, dalam tidur dia bermimpi ketemu itu perempuan. Perempuan itu sudah dalam keadaan yang hebat. Wajahnya bercahaya, memiliki mahkota di atas kepalanya yang terbuat dari cahaya. Bajunya putih-putih bersih dengan wajah berseri. Hasan pun berkata, "Wahai saudari, maafkan aku. Aku jahat kepadamu karena engkau meninggal dunia. Aku telah berbuat hal yang tidak senonoh terhadap dirimu." Kemudian dia berkata, "Wahai Hasan, la alaik, jangan ngerasa salah. Justru engkau adalah berkat bagi aku. Karena kedatanganmu membuat aku bisa berjumpa dengan Allah di hari ini. Dan dalam keadaan dicintai olehnya, aku pun cinta kepadanya. Aku sudah nikmat, aku sudah lapang, aku sudah lega meninggalkan semua keletihan yang ada di atas dunia. Ausini, beri aku nasihat.
Kata si Hasan kepada perempuan tersebut di dalam mimpinya, ayo beri aku nasihat, aku butuh nasihat, aku butuh arahan. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Rubah watak burukmu, jaga organ tubuhmu dari maksiat, dekatkan dirimu kepada Allah, pelajari ilmu agama. Setelah itu si Hasan bangun tidur, taghayyar haluh, keadaannya berubah menjadi orang yang taat kepada Allah, sholat tak pernah lagi tinggal, hingga pada akhirnya shara min akabiril asfiya. Si Hasan menjadi orang hebat di tempatnya, ya dikenal sebagai sufi yang hebat. Wanita yang solehah membuat laki-laki yang pada awalnya bejat bisa menjadi dekat kepada Allah. Wanita yang solehah ketika didekati orang yang mau macam-macam kepadanya, maka dia akan mendapatkan dari wanita yang solehah tersebut. Ini wanita yang soleh.